juga bingung yang terjadi. Tetapi Engkau mengenal dan mengasihi kami. Maka terimalah setiap pujian penyembahan kami yang bukan dari orang yang sempurna, tetapi kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menyempurnakan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan, merefleksikan perjalanan hidup kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa, dan biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin. Empat hari menjelang tanggal 14 bulan ini. Ibu-ibu udah sangat antisipatif ya. 4 hari sebelum tanggal 14 seorang istri cerita pada suaminya yang lagi asik pegang HP. Dia cuman bilang gini, kok kemarin tuh aku mimpi ya. Aku itu ada di toko perhiasan gitu ya. Dan terus aku itu lagi ngelihat ke satu kalung yang bagus kok. Terus sama pelayannya itu diambilin. Aku lihat aku seneng banget, terus aku nengok ke kamu, tumben kamu kok tersenyum. Kira-kira arti mimpiku itu apa ya kok? Sang suami terdiam lalu berkata, oh tenang ya, bentar lagi kan tanggal 14, kamu akan tahu apa arti mimpi. 14 Februari hari Valentine, sang suami membawa kado dalam kotak. Istri tersenyum dan berkata, tumben dia peka banget gitu ya. Maka dengan penuh antusias dia buka kotak itu, dia kaget. Isinya bukan kalung tapi buku. Judulnya Tafsir Mimpi-Mimpi Anda. Susah ya Bapak Ibu mengharapkan suami peka, betul? Betul gak apa-apa kok gitu ya. Pria itu setelah menikah dia tidak romantis, dia ekonomis ya. Gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingat nih temanya masih sekitar tentang relasi Valentine. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan 4 kebenaran hidup dari perjalanan mertua dan menantu. Nanti tolong saya dibantu ya. Tumben kita bisa belajar dari mertua dan menantu yang dalam banyak hal kayak Tom and Jerry gitu ya. Ya kalau ada tanaman yang namanya lidah mertua, Anda tahu siapa yang memberi nama. Pasti bukan mertua, pasti menantunya. Bapak Ibu atau ibu-ibu yang sudah dulu jadi mantu, sekarang jadi mertua, gimana rasanya? Puas balas dendamnya? Bapak Ibu, saya sengaja memilih gambar ini gitu ya, sebuah jendela rumah yang pecah untuk mengatakan bahwa ini basic pemahaman kita bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna. Setiap rumah tangga itu ada pecahnya, entah di mana, entah di siapa, entah kapan. Saya ini loh udah menangani banyak konseling dari orang biasa sampai influencer yang kalau Bapak Ibu tahu tentang dia, para perempuan selalu terpesona. Hidupnya sempurna Pak, sesempurna wajahnya. Hidupnya sesempurna Pak, sesempurna dari tampilan fisiknya. Umur sudah segitu, badannya masih terjaga, wajahnya sempurna. Suaminya ganteng, anaknya pintar di sekolah di luar negeri. Tiap kali lihat suami pengen saya tukar tambah tuh Pak. Gitu. Tapi Bapak Ibu tahu, di balik semua kesempurnaan, setiap rumah tangga selalu memberi kesan sempurna, selalu ada pecah entah di mana. Nah, beberapa hari ini saya mendengarkan kisah-kisah pecah yang kemudian cuman membuat saya bingung dan berkata, saya nggak ngira, saya nggak duga ya. Ternyata berat sekali perjalanan hidupmu. Gitu. Terus perempuan itu udah nangis, di kafe, ditahan supaya nggak banjir. Dan yang saya kagumi adalah walaupun air matanya deras, make up-nya tetap sempurna. Habis itu dia berkata, Pak WP habis ini saya harus ambil gambar untuk endorse produk tertentu. Penampilan tetap harus sempurna,
walaupun hati berantakan. Jadi tanyakan pada kiri kanan Bapak Ibu, pecahmu di mana? Pasti. Nggak ada rumah tangga yang sempurna. Setiap rumah tangga punya pecah, punya pergumulan di titik tertentu. Next. Kita baca dulu kisah ini dan kemudian nanti saya sampaikan apa yang kita bisa pelajari ya. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Lalu bersama-sama, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Pada zaman para hakim, kita tahu bahwa setelah Yosua, orang Israel punya para hakim yang memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda ke tanah Moab. Ini adalah sebuah ironi kehidupan. Bapak Ibu, Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Di rumah roti tidak ada roti. Bikin emosi enggak? Kayak Bapak Ibu mau beli roti di toko kue, lalu yang jaga bilang enggak ada kue di sini. Adanya beras sumo merah, mau enggak? Gitu. Enggak, saya enggak mau beras sumo merah, saya mau roti. Nah ini adalah ironi kehidupan yang dipaparkan Alkitab. Lihat ini ada para hakim memerintah, tetapi di Bethlehem yang di Yehuda, di rumah roti itu tidak ada roti. Di rumah di mana biasa tersedia roti, makanya disebut Bethlehem namanya, rumah roti, gak ada roti di tanah Israel. Sehingga ia, seorang laki-laki ini harus pergi ke daerah Moab, ke daerah asing. Di tempat di mana Tuhan menyatakan kuasa dan kehendaknya, di tempat di mana Tuhan memerintah lewat para hakim, ternyata ada ironi yang besar, ada kelaparan, sehingga harus jadi orang asing. Ini bukan tour and travel untuk kuliner. Ini perjalanan terpaksa karena apa? Kelaparan. Sampai hidup di tanah asing. Sudah hidup di tanah asing, itu pasti tidak nyaman. Yang terjadi adalah apa? Matilah Elimelek, suami Naomi, suaminya mati. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ini drama babak pertama, suami mati. Lalu matilah juga kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Ngenes atau ngenesoro. Kalau itu ibu-ibu akan upload story. Dalam satu kata apa? Atau dalam satu kalimat ibu-ibu akan bilang apa? Pasti kan akan gambar air mata. Mungkin pertanyaan, ya Tuhan mengapa ini terjadi? Kalau kamu ambil suami gak apa-apa, aku bisa nyari ganti. Siapa tahu masih laku ya. Tetapi dua anak laki-laki habis. Apalagi yang tersisa. Jadi janda itu sudah pergumulan sepanjang zaman. Janda nggak punya anak, bisa apa? Di dalam sejarah Israel, tradisi Israel, kalau masih ada anak laki-laki yang akan memelihara. Tapi kalau sudah nggak ada suami, nggak ada anak laki-laki, ya jadi pengemis. Gak punya apa-apa. Gak lagi punya waris yang bisa diturunkan dari suami ke anak laki-laki gak ada. Terus bisanya apa? Next. Ini pasti operatornya pria, karena kurang peka. Yang pertama, derita dan duka datang tanpa
rencana. Juga bagi anak-anak Tuhan. Derita dan duka itu tidak pernah mengirim pemberitahuan seperti tukang sayur yang masuk perumahan. Bu, saya ada di pangkalan ya, ada lele, ada sapi, ada kambing, daging gajah pun ada. Silakan datang. Enggak. Derita dan duka itu seringkali datang jeder. Tanpa rencana, tanpa pemberitahuan, menyebabkan kita goyang, menyebabkan kita goncang. Dan kemudian ketika kita goyang, ketika kita goncang, apapun yang ada di hati pikiran muncul. Apalagi ketika derita dan duka itu terus menerus. Dan ingat, anak-anak Tuhan tidak ada perkecualian. Bukan berarti Anda dan saya anak-anak Tuhan, maka sepenuhnya Anda dan saya akan dilepaskan dari derita dan duka. Kalau nggak percaya ke Adiasa, 1 bulan sudah lebih dari 7 kali saya ke Adiasa. Semua yang saya kunjungi anak Tuhan, mati itu. Kalau nggak percaya lihat di IGD, di ICU, rumah sakit Ubaya, 10 tempat tidur penuh, mayoritas juga Kristen tuh. Ada yang sudah 17 hari, 20 hari, 31 hari loh. Cek betahin di ICU. Lalu keluarganya bilang ke saya gini, Pak, saya sudah nggak mau berdoa untuk kesembuhan bagi papa saya. Makanya saya nggak ngundang pendeta Pentakosta karismatik. Saya undang Pak WP orang GKI. Biasanya kalau Bapak doa besoknya mati kan. Ya saya jamin sih Bu kalau saya bisa masuk sambil saya cekek orangnya. Semua nggak diperkecualikan dari duka dan derita. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya anak Tuhan, saya ini mesti jadi favoritnya Tuhan, terus dia lindungi mati-matian. Nggak ada duka, nggak ada air mata, nggak ada sakit penyakit, nggak ada apapun yang bisa menyentuh kita. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini berarti kita alami tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang kelak. Justru lewat penderitaan dan pergumulan yang terjadi di zaman sekarang, kita ini jadi merindukan kekekalan. Karena sadar hidup di dalam dunia seenak-enaknya, suatu kali derita dan duka datang tanpa rencana. Ketika dia datang tanpa rencana, semua yang ada di dalam hati dan pikiran tumpah keluar. Kita kaget. Dia kelihatannya rohani, ternyata setelah ada duka, isinya kemarahan, kepahitan, pemberontakan sama Tuhan. Atau dia kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi dalam derita, dalam duka, imannya justru muncul seperti baja yang ditempa. Derita dan duka seperti ibu-ibu arisan. Ada giliran. Cuman kalau arisan sebagian pengen gilirannya di depan. Menanti dengan deg-degan. Ya bukan aku. Tapi kalau derita dan duka datang, orang akan berkata, ya kenapa? Tetapi ini bagian dari kehidupan di dalam dunia yang tidak tempur. Ya, ingat yang pertama ini. Derita dan duka datang tanpa rencana. Juga bagi anak-anak Tuhan. Next. Yuk kita baca bergantian ayat terakhir bersama-sama. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi?
Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Ini orang gembira atau orang stres? Stres ya. Bayangin, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ini bukan anaknya loh, kedua menantunya yang orang asing itu loh. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar kabar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Bahwa ada roti di Yerusalem, ada roti di Bethlehem, rumah roti itu. Dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara-saudara, Anda bayangkan kalau orang dari Indonesia pergi ke Australia misalnya, ke Amerika untuk hidup yang lebih baik, maka dia berharap apa? Kalau nanti suatu kali dia balik ke Indonesia, keadaannya sudah harus lebih baik daripada dia berangkat. Iya kan? Kamu di Amerika udah ngumpulin berapa juta? Oh, sudah cukup untuk pulang jadi bos di Indonesia. Kamu di Australia walaupun kerjaanmu berat, walaupun kamu memetik buah dan yang lainnya, kenapa pulang? Soalnya aku udah kumpul modal, 5M ada. Di Indonesia aku bisa jadi juragan. Pulangnya tegak. Tuh ya. Saya pernah tuh waktu mau terbang ke luar negeri, ada yang pakai kaos. Pergi buruh migran, pulang jadi juragan. Itu ada tuh resmi dari pemerintah. Itu kan harapan yang wajar kan. Bahwa saya pergi ke tempat orang, saya bekerja. Saya pulang jadi juragan. Syukur-syukur kecantol jadi istri orang di sono. Pulangnya tetap jadi juragan kan. Nah coba bayangkan, dia pulang enggak bawa apa-apa. Dia pulang dengan kehilangan. Waktu itu belum ada medsos. Coba Anda bayangkan ada medsos, orang datang, orang akan melihat gini. Ini yang namanya Naomi. Kehilangan suaminya. Habis kehilangan suaminya, kehilangan 2 anaknya loh. Saya yakin ibu-ibu yang lain akan ngomong, kira-kira dosanya apa ya? Tak mesake gitu. Orang selalu berpikir bahwa penderitaan selalu akibat adalah dosa. Padahal ketika dia ngomong gitu, secara tidak langsung dia ngomong apa? Aku sing duwe bojo, aku sing duwe anak. Berarti aku lebih baik dari dia. Jahat enggak? Jahat. Bahwa orang mengalami penderitaan bertubi bukan berarti dia lebih berdosa dari kita. Sampai kemudian dia berkata, jangan sebut aku Naomi. Naomi artinya kesenangan, pleasure. Sesuatu yang mendatangkan sukacita. Sebutkanlah aku Mara. Mara artinya pahit. Dia pahit dengan siapa? Dia pahit dengan kehidupan. Dia pahit dengan siapa? Dia pahit dengan Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Orang kalau di dalam hidup ini pahit kan gugatannya pasti akan nyampe ke sono kan. Tuhan kenapa so? Kurangnya apa aku? Malah lebih berat badanku. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepada. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa engkau menyebutkan aku Naomi, pleasure, kesukaan? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Jadi dia punya persepsi Tuhan itu menentang dan melawan dan mendatangkan malapetaka sama aku. Yang kedua, next. Kepahitan hidup bukannya nggak beralat. Ya memang pahit. Kehilangan suami, kehilangan 2 anak laki-laki, itu pahit. Dan ketika kita dalam kepahitan, protes kita terakhir tertuju kepada, kenapa Tuhan memberi yang pahit-pahit ini? Kepahitan hidup itu selalu beralat. Jangan pernah diremehkan sambil berkata begini, kamu cuma ditinggal suamimu diselingkuhi sama perempuan. Aku udah ditinggal suami, suamiku selingkuhnya sama laki-laki.
Kamu itu normal-normalnya orang kayak gitu itu udah biasa. Kamu bayangkan betapa hancur hatiku. Tiap orang punya kepahitannya sendiri. Dan kepahitan itu bukan untuk dipertandingkan, bukan untuk diperbandingkan. Seolah-olah kita yang paling pahit. Dan kemudian kita meremehkan kepahitan orang lain. Dengarkan kepahitan orang dengan empati. Jangan mengatakan dengan cepat, kamu mestinya harus bersyukur, masih punya ini itu. Gak kayak aku yang lebih susah dari kamu. Hidup ini bukan kontes kepahitan. Tiap orang punya kepahitannya sendiri dan satu kepahitan bagi orang tuh dampaknya beda sama orang lain. Saya ceritain tentang 3 klien saya. Kasusnya sama, suaminya selingkuh. Ketahuan, itu aja lah, pukul rata kayak gitu. Yang pertama, saya gambarin sederhana ya, dia cuman bilang begini. Sakit sih Pak, tetapi life must goes on. Terus saya gambarin dia itu hatinya itu kayak ember, airnya penuh. Lalu masuk pewarna biru. Tapi karena hatinya kayak ember, airnya banyak, pewarna biru itu meninggalkan jejak enggak? Ya tetap, tetapi tidak terlalu biru. Yang kedua saya gambarkan dia itu kayak aqua 1 liter. Tetap nangis-nangis, tetap parah, tetap susah, tetapi masih survive. Tetesan warna biru itu seperti jatuh di air 1 liter. Lebih kelihatan daripada ember. Tetapi ada orang yang hatinya memang kayak secangkir kopi, gelas kopi yang kecil. Begitu ditetesin warna biru, langsung total berubah menjadi biru tua. Nah, kapasitas tiap orang beda-beda. Jangan sampai kalau teman kita lagi menderita, lalu kita berkata, halah cuman kayak gitu bunuh diri. Loh, Anda bersyukur kalau hati Anda itu seluas ember untuk mandiin bayi atau bapaknya sekalian. Beberapa orang hatinya nggak seluas itu. Beberapa orang karena bawaan dan bentukan ya mirip gelas aqua yang kalau ketetesan sedikit sudah warnanya jadi berubah semua. Ingat, kepahitan hidup bukannya nggak beralasan, selalu ada alasannya. Namun jangan berhenti melanjutkan perjalanan. Ojo bunuh diri Bapak Ibu. Jangan. Kalau Bapak Ibu bunuh diri, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana ceritanya akan berakhir. Tetapi kalau Bapak Ibu terus melanjutkan perjalanan, bisa jadi ada sesuatu yang indah di sana. Malam itu saya mencari seorang perempuan yang suaminya kabarkan dia lari dari rumah, Pak, bujuku lari. Sebelum lari dia sudah meninggalkan surat. Intinya dia nggak kuat dan mau bunuh diri. Memang si ibu ini melakukan kesalahan. Dia punya affair dengan seorang pria. Dan pria ini nggak mau dilepas sehingga pria ini mengancam si ibu. Kalau kamu mau lepas semua foto, semua video yang tidak pantas, tak sebar ke semua rekan-rekan. Karena nggak tahan diperas seperti ini, ibu melarikan diri dan meninggalkan pesan-pesan terakhir. Ibu-ibu bayangkan, kalau hari itu dia berhasil bunuh diri di satu tempat Surabaya. Suaminya kehilangan, anaknya kehilangan. Dia lepas dari masalah, tetapi dia meninggalkan duka yang mendalam. Karena kesalahannya hidupnya jadi pahit. Tapi kalau dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, selesai. Tapi untunglah kami bisa tahu atas petunjuk Tuhan tentu di mana dia berada, kami memulangkannya, merawatnya.
Sehingga bertahun-tahun kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya dan dia justru dipakai Tuhan untuk menjadi sahabat bagi mereka yang punya pergumulan yang sama dengan dia. Kalau kita akhiri hidup kita tahu ending. Beban berat bagi keluarga. Tetapi kalau hidup terus berjalan, bisa jadi yang terbaik masih akan datang. Jadi silahkan tengok kiri kanan, katakan ojo bunuh diri rek. Rawon enak. Kalau bunuh diri nanti kita udah tahu endingnya kayak apa kok. Ya, tetapi beban bagi keluarga, bagi anak-anak itu yang tak akan hilang. Next. Ayat 16, ayat 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku, Rut itu salah satu menantunya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku juga pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Silahkan. Ibu-ibu tahu siapa perempuan paling bahagia nomor 1 di Alkitab? Ini Naomi? Enggak, Naomi nomor 2. Nomor 1 Hawa, karena dia enggak punya mertua. Nomor 2 ini, Rut. Menantu Naomi mertua. Coba, Rut menantunya bilang gini, jangan desak aku meninggalkan engkau. Jangan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, aku pun juga pergi. Engkau bermalam, aku bermalam. Bangsaku, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dia mau bilang apa? Aku tetap setia nemenin kamu. Kalau ada pemilihan menantu idaman, ini juara. Tapi bayangkan perasaan juga Naomi, dia happy kan? Punya menantu kayak begini. Yang mau pergi ngikutin kemanapun dia pergi, satu menantunya kembali ke kampung halaman. Pelajaran yang ketiga, next. Di mana ada cinta, di situ ada pengharapan. Dan kalau ada pengharapan, dia mengusir takutan. Coba bayangkan seandainya Naomi melepas. Menantunya satu pergi. Rut juga mau pergi, monggo silahkan. Dia ngenes sendirian. Justru karena ada teman, ada menantu yang tetap sama dia, dan itu karena cinta, bukan karena harta. Punya apa? Karena seorang janda. Nah, di mana ada cinta, di situ ada pengharapan. Sebab kita nggak sendirian. Dan di mana ada pengharapan, ketakutan pergi. Ini loh Bapak Ibu butuhnya komunitas itu di sini. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak tidak merasa sendirian dalam pergumulan. Kalau Bapak Ibu amatin, yang bunuh diri pernah berjemaah enggak? Yuk kita satu persekutuan bunuh diri KB yuk, 30 orang. Enggak ada. Biasanya satu. Sendiri, sepi, terpisah dari siapapun. Oh ada kisah bapak atau ibu yang bunuh diri ngajak anak-anaknya. Daripada anak saya menderita di dunia, saya bawa ke surga. Iya, tetapi pelaku utamanya kan si ibu atau si bapak yang sendirian kan. Kita butuh komunitas untuk apa sih? Untuk merasakan cinta yang menghadirkan pengharapan. Dan kalau orang sudah punya pengharapan bahwa masa depan akan lebih baik, maka ketakutan itu pergi. Hidup ini berat, jangan dijalani seorang diri.
Tetapi saya juga tahu kepahitan hidup itu akan mendorong kita ke pojok ruangan sendiri. Gak ada yang ngerti aku, gak ada yang paham aku, gak ada yang memahami diriku dan pikiranku. Kalau gak ada yang mengerti, memahami aku, diriku, pikiranku, lebih baik aku. Kemudian jawabannya gitu, mati saja. Tetapi ketika ada orang yang lain yang memperhatikan karena cinta, itu kita akan ngerasa bahwa saya ada teman, saya nggak sendirian. Dan kalau saya ada teman, saya nggak sendirian, ketakutan pergi. Coba ibu-ibu terpisah dari rombongan tur, karena ibu-ibu senang memperhatikan pernak-pernik itu ya. Di negara yang bahasanya asing. Dan ibu-ibu tahu-tahu sadar, loh rombonganku hilang rek. Loh bendera yang pemimpin turnya kok nggak ada. Jah, HP mati. Nangis nggak? Bukan cuma nangis, geru-geru gitu ya. Kemana, bingung arah dan yang lainnya. Pasti nanti lama-lama terus ibu-ibu diem sendiri terus nangis. Coba dalam situasi itu tiba-tiba di negara orang, ada yang menyapa ibu-ibu dalam bahasa Indonesia. Ya opo, kabari rek, kok nangis di sini? Anda langsung akan mengangkat kepala dan berkata, orang Indonesia. Gubeng. Loh, aku manyar rek. Lah opo nangis di kene? Nah, pasti nanti tahu-tahu gembira, punya harapan. Wah ini dia bisa ngasih tahu aku gimana jalannya. Lalu rasa takutnya hilang. Kayak gitu kurang lebih. Jadi untuk teman-teman yang ada di dalam pergumulan yang Bapak Ibu tahu dia punya sesuatu yang dia pendam, dia sendirian, dia ketakutan. Dia itu seperti orang yang tertinggal rombongan turnya. Dia butuh orang yang akan menyapanya, mendekatinya supaya dia nggak nangis, supaya dia punya pengharapan. Dan nanti rasa takutnya bagian yang terakhir. Kisahnya fast forward gitu ya. Cepet gitu ya. Kita baca bergantian. Lalu Boas, jadi kemudian kan mereka, Rut dapat suami. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirilah ia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Sekalian ayat 17, 1, 2, 3. Sampai di sini kan kita langsung gini kan, wow. Nanti dari Daud sampai kepada Yesus. Jadi penderitaan itu ada maknanya nggak sih? Tapi maknanya udah dibocorin di awal. Naomi, jangan takut, tenang. Nanti si Ruth ini akan menikah sama Boas. Boas terus melahirkan dan di dalam keturunanmu nanti akan muncul Mesias yang dinantikan Israel. Naomi dapat bocoran itu dari Tuhan enggak? Tetapi kehendak Tuhan akhirnya tergenapi. Kenapa? Karena Naomi memutuskan untuk tidak berhenti tetapi jalan terus. Ketika saya membaca rangkaian kisah ini, saya mikir gini. Kira-kira ya, Naomi kan pada waktu kemudian dia punya cucu, diberi nama Obed, dia belum tahu kan Obed akan jadi apa kan. Dan kemudian Naomi mati.
Terus ternyata Obed ini melahirkan Isai. Naomi juga kalau hidup juga belum tahu Isai jadi apa. Tetapi begitu disebut nama Daud, dan ini raja paling terkenal di Israel, apalagi nanti lahir Yesus Kristus, saya rasa Naomi akan berkata pada dirinya sendiri dan pada Tuhan, gini aku ngerti maksudmu Tuhan. Aku paham rencanamu. Kalau dia ibu-ibu zaman now, dia akan nyanyi, indah rencanamu Tuhan. Gitu ya. Indah beneran. Tetapi yang indah ini datang lewat sebuah proses. Air matamu ibu-ibu, karena kepahitan hidup wajar. Nangis saja gak apa-apa. Tisu gak bisa, kanebo mobil diambil juga gak apa-apa. Nangis terus saya gak apa-apa. Tapi gak boleh hidup ini berhenti. Tangan Tuhan tidak kelihatan, tetapi dia terus bekerja. Terakhir. Lihat duka dan luka dalam gambar yang lebih besar. Bahwa kehendak Tuhan terlaksana lewat duka dan luka. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang kepada seorang perempuan yang kehilangan suami. Jadi dia dulu orang kantoran, habis menikah jadi ibu rumah tangga karena berencana punya anak. Ternyata di luar dugaan, pada usia keempat, kelima pernikahan suaminya meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Buah kecelakaan pesawat yang terjadi di ini. Dan dia berkata begini, Pak, pada waktu peristiwa itu terjadi saya bingung. KPR rumah masih panjang. Ya KPR rumah kalau atas nama suami bisa dianggap lunas karena suami meninggal. Nah ini dulu nggak pakai nama suami Pak, pakai saya. Saya punya tanggungan, saya nggak bisa bekerja dan yang lain. Saya nggak punya siapa-siapa karena kota ini asing bagi saya. Nangis tok Pak, nangis tok. Fast forward. Lalu dia berkata, 10 tahun kemudian saya baru ngerti maksud Tuhan. Saya masih sendiri Pak, masih belum punya anak. Tetapi Tuhan peliharakan saya. Saya menemukan talenta, minat saya, tekuni pekerjaan saya memperkerjakan orang. Dan sekarang secara ekonomi saya stabil. Perhatikan kalimat. Luka yang datang dalam hidup kita memang menyakitkan. Tetapi luka itu tidak pernah datang tanpa hikmah. Dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa yang lebih Kristiani, di balik luka Tuhan bekerja. Kehendaknya terjadi, kehendaknya terpenuhi. Nah, saya tahu ibu-ibu itu suka nonton drama Korea. 3 episode lagi. 1 episode berapa menit sih? Anggaplah 20 menit, 27 menit, 30 menit. Lalu kemudian saya tanya sama istri saya, kok gak tidur? Bentar lagi. Saya bilang potong aja tidur, besok lanjutin. Gak bisa, kepo. Pengen tahu akhirnya. Akhir yang diharapkan happy atau sad ending? Happy ending. Kalau drakor bisa kita cepet-cepetin. Kita bisa getu sampai semalaman. Bukan merenungkan firman Tuhan, tetapi menyaksikan drakor. Wah bener kan happy ending. Puas. Tapi kita nggak bisa lakukan itu dengan kehidupan kita.
Jadi kadang kita harus berjalan dengan luka, tanda tanya, air mata, nggak ngerti gimana. Benar. Iya. Tetapi Tuhan Ini bekerja. masuk kulkas tuh. Iya, Bu. Sampai Coba suatu nanti titik itu kita ya, Bu. akan Ulangi melihat, langsung aja, Bu. oh aku ngerti kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi. Oh aku paham apa maksud Tuhan. Oh aku ngerti bagaimana Tuhan membentuk hidupku. Oh aku ngerti. Semua mendatangkan ikat. Tapi sama seperti Naomi, kita tidak pernah dapat bocoran. Kebaikan apa nanti yang tapi pasti akan terjadi kalau kita terus berjalan. Mari kita berdoa. Di hari di mana orang akan merayakan kasih sayang, kami mengingat kasih sayang Tuhan. Hidup gak selalu manis, kadangkala pahit, dan membuat kami bertanya, apa salah kami, mengapa Tuhan begitu jahat kepada kami. Tetapi kalau kami meneruskan hidup kami akan menemukan rekan, sahabat, teman yang menghadirkan harapan, yang mengusir ketakutan. Tapi kalau kami terus berjalan di dalam Tuhan, suatu kali kami akan paham. Luka itu memang menyakitkan. Tetapi luka tidak pernah datang tanpa hikmat. Tanpa maksud Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan yang lebih besar. Nah kalau kami sekarang Tuhan dalam perjalanan di mana penuh ketidakmengertian, kami nggak paham, kami nggak tahu apa yang terjadi, mengapa ini dan itu terjadi, beri kami ketabahan. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, merekalah yang akan mendapat kekuatan baru. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas hidup setiap kami. Amin.